Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Sanjani Ilham dari kelas PTIKC 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang transmisi digital. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama itu tentang transmisi digital. Yang kedua ada digital to digital conversion. Yang ketiga ada analog to digital conversion. Dan yang keempat ada transmission mode. Baik, di pembahasan pertama yaitu tentang transmisi digital. Transmisi digital adalah pengiriman informasi melalui media komunikasi fisik dalam bentuk sinyal digital. Nah, sinyal analog harus didigitalkan dulu sebelum dikirim. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital yang mengandung data-data dalam bentuk biner. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi digital ini perlu alat pengulang atau disebut dengan repeater. Alat pengulang ini akan menerima sinyal digital, memulihkan kembali pola jajaran byte, dan mentransmisi ulang sinyal yang baru tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya tentang digital to digital conversion. Terdapat 3 macam cara untuk melakukan proses konversi dari data digital menjadi sinyal digital, yaitu yang pertama ada line coding, block coding, dan scrambling. Nah, yang pertama untuk line coding. Pada line coding, selalu diasumsikan bahwa data yang berupa teks, gambar, suara, video itu telah tersimpan dalam memori komputer sebagai deretan bit. Line coding ini kemudian akan mengkonversi deretan bit tersebut menjadi sinyal digital untuk ditransmisikan. Pada sisi penerima atau receiver ini harus dilakukan proses sebaliknya, yaitu konversi dari sinyal digital menjadi data digital. Nah, kemudian ada coding block. Nah, pengkodean dengan menggunakan blok secara teknis mengkodekan sebuah blok data dengan panjang p bit menjadi blok data dengan panjang q bit. Pengkodean blok ini disimbolkan menggunakan tanda garis miring untuk membedakan dengan pengkodean multilevel. Sebagai contoh, pengkodean 4 biner menjadi 5 biner ini dituliskan dengan simbol 4B garis miring 5B. Proses pembentukan pengkodean blok terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, tahap pemilahan aliran bit data menjadi blok. Yang kedua, tahap substitusi blok data yang telah dibuat menjadi blok data baru dengan ukuran blok lebih besar. Dan yang ketiga, ada tahap penggabungan blok data baru menjadi aliran bit data. Nah, kemudian yang ketiga ada scrambling. Nah, pengkodean digital AMI mengandung masalah tersendiri apabila terdapat level tegangan 0 berderet panjang. Kelemahan tersebut dapat diperbaiki dengan menggunakan teknik pengkodean scrambling ini. Adapun tujuan dari pengkodean scrambling adalah melakukan substitusi dengan aturan tertentu apabila dideteksi sejumlah level tegangan 0 berderet panjang. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu analog to digital conversion. Di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya lebih banyak sinyal yang direpresentasikan dalam bentuk analog daripada sinyal dalam bentuk digital. Sinyal analog ini lebih mudah disimpan, diolah, direproduksi kembali apabila disimpan dalam bentuk data digital. Nah, untuk memperoleh data digital dibutuhkan suatu proses untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan yaitu pulse code modulation atau PCM dan modulasi delta atau delta modulation. Nah, yang pertama adalah pulse code modulation atau PCM. Nah, PCM ini akan merubah sinyal analog menjadi data digital melalui proses awal yang disebut dengan sampling. Sampling adalah proses mencacah sinyal analog menjadi potongan-potongan sinyal dengan amplitudo sesuai dengan sinyal asli. Setelah didapatkan sinyal hasil sampling, sinyal tersebut selanjutnya dikuantisasi. Kuantisasi adalah proses pembulatan amplitudo sinyal terkuantisasi ke bilangan integer terdekat. Proses terakhir adalah melakukan pengkodean digital terhadap kode hasil kuantisasi. Nah, selanjutnya ada delta modulation atau modulasi delta. Nah, modulasi delta ini tidak mendeteksi amplitudo sebagaimana halnya pada PCM, melainkan mendeteksi perubahan amplitudo antara
cacahan saat ini dengan cacahan sebelumnya. Perbedaan antara amplitudo saat ini dengan amplitudo sebelumnya disebut dengan theta. Nah, kemudian ada transmission mode. Mode transmisi atau transmission mode adalah cara pengiriman data dari satu piranti ke piranti lainnya, yaitu secara sinkron dan tak sinkron, atau synchronous transmission dan asynchronous transmission. Nah, transmisi sinkron ini adalah transmisi data di mana kedua pihak, pengirim dan penerima, berada pada waktu yang sinkron. Biasanya dimulai dengan sinyal SDN untuk melakukan sinkronisasi antara dua piranti yang berkomunikasi. Kemudian menyusul sinyal STX atau start of text yang menyatakan awal dari transmisi data. Kemudian sejumlah blok data dikirim dan ditutup dengan ETX atau end of text. Yang terakhir ada sinyal disisi atau block check karakter yang digunakan untuk mengecek kesalahan dalam penerimaan data. Nah, kemudian ada transmisi tak sinkron, yaitu transmisi data di mana kedua pihak, pengirim dan penerima tidak perlu berada pada waktu yang sinkron. Nah, mode transmisi ini diterapkan pada komunikasi data di mana kecepatan piranti pengirim atau dan piranti penerima ini jauh berbeda. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.